Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan zodiak untuk bulan ini, diprediksi good news and bad news ya. Melihat bagaimana kabar baik atau kabar yang kurang baik untuk sebuah zodiak. Kali ini saya akan membuat prediksi untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bacaan umum, artinya tidak akan resonate untuk semua Libra. Ambil yang resonate-nya dan tinggalkan jika tidak resonate bacaan ini ya. Dan bacaan good news and bad news ini adalah bacaan tentang hubungan dan juga asmara ya, dalam sebuah berita baik atau berita kurang baiknya. Jadi kalau kamu misalnya tidak suka melihat bacaan-bacaan terkait asmara, ingin melihat prediksi karir atau yang lainnya, silahkan melihat channel Suara Intuisi 2 saja. Karena kalau di sini khusus menghadirkan prediksi tentang relationship ya, tentang asmara. Supaya nggak salah tempat lagi, oke? Kita lihat untuk Libra, good news and bad news dari kartu Oracle sebagai pesan semesta atau energimu. Oke, Libra. Di sini kartumu ada go for it, ya. Go for it. Kita lihat situasi Libra dari kartu tarotnya. Good news, bad news di bulan April. Untuk kalian yang ingin mendapatkan layanan personal reading, saya bisa dihubungi di email, WhatsApp ataupun Telegram ya. Alamat email, nomor WhatsApp dan Telegram silahkan cek di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke. Kartu pertama Libra ada The Lovers. The Lovers, kemudian ada Justice. Lalu ada Nine of Swords. Nine of Swords. Lalu ada kartu The Emperor. The Emperor. Kemudian ada Hangman. Dan ada Ten of Pentacles, ya. The bottom of the decks di sini ada The World. Kartu The World untuk Libra. Sebentar. Oke, Libra. Dalam berita baikmu dulu ya untuk bulan April. Berita baikmu adalah di sini ada situasi yang mungkin akan lebih membahagiakan kamu rasakan di dalam hubunganmu, karena tampaknya memang di sini mungkin saja dirimu sudah bisa realistis dalam melihat situasi hubunganmu atau mungkin pasanganmu. Artinya apa ya? Kalau memang selama ini hubungan kamu itu seperti nggak jelas dengan pasanganmu, dengan seseorang yang terkoneksi, di sini pada akhirnya ada sebuah kepastian, ada sebuah mungkin keputusan dari seseorang, mungkin ini pasanganmu ya, atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu yang tampaknya sudah bisa memberikan semacam apa ya, semacam tanggung jawab dia. Kalau dia memang suami atau istrimu, dia kembali intinya menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pasangan setelah hubungan kalian mungkin selama ini menggantung atau nggak jelas atau mungkin juga ada masalah seperti itu. Intinya sudah ada situasi yang lebih membahagiakan di sini. Kalau ini hubungan yang belum dalam komitmen, mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang tapi selama ini kamu nggak tahu hubunganmu ini kemana arahnya seperti itu ya. Di April ini akan ada kejelasan. Mungkin seseorang akan memberikan ketegasannya, keputusannya, kepastian dia untuk, ya bisa dikatakan di sini untuk bersama kamu dalam menjalin hubungan.
Karena kalau saya lihat di sini memang ada perasaan-perasaan yang selama ini membebani pikiran Libra barangkali ya. Kamu seperti terbeban pikiranmu, mungkin dalam menanti kepastian dari seseorang ini. Atau kamu seperti terbeban karena situasi hubunganmu yang bermasalah dan nggak jelas-jelas. Dan nggak tahu gimana penyelesaiannya. Tapi di satu sisi di sini juga memang ada seseorang yang pada akhirnya mungkin merasa menyesal, merasa bersalah. Karena apa? Karena tidak bisa memberikan kepastian. Saya nggak tahu apakah kamu yang akan memberikan kepastian kepada pasanganmu Libra, atau dia, orang yang terkoneksi dengan kamu, yang merasa bersalah, sudah mungkin membiarkan hubunganmu dan dia begitu saja nggak jelas, dan ya seperti itulah ya. Ada semacam keputusan atau kepastian di sini. Apa itu yang saya lihat di sini? Tentang ikatan hubungan yang mungkin di sini akan kamu dapatkan sebuah ketegasan dari seseorang yang selama ini terkoneksi dengan kamu. Dia mungkin pada akhirnya ingin serius dengan kamu, mungkin dia benar-benar ingin berkomitmen dengan kamu, atau mungkin dia ingin menikah dengan kamu. Itu akan dia tegaskan di bulan April. Kabar bagus ya. Itu kabar bagus untuk kalian. Apalagi kalau selama ini Libra mungkin labil. Kalau kamu yang labil selama ini, dalam arti kamu bimbang untuk menentukan iya enggak. Ini tampaknya kamu sudah bisa meyakinkan diri untuk bisa memberikan keputusan kepada seseorang, kepastian kepada seseorang bahwa kamu, ya mungkin kamu mau berkomitmen dengan dia. Tapi kalau ini dalam sebuah hubungan pernikahan misalnya, saya lihat pada akhirnya hubungan kalian yang selama ini mungkin menjadi beban pikiran kalian masing-masing ya. Kamu dan juga suami atau istri kamu di sini juga sebenarnya merasa terbeban. Di sini ada semacam kestabilan kembali di bulan April. Artinya memang ada kemajuan dalam komitmenmu bersama pasanganmu. Ada kemajuan dalam hubunganmu bersama seseorang yang selama ini mungkin gak jelas tujuannya kemana ya. Saya melihat seperti itu. Jadi kalau kartu The World di sini saya lihat ini adalah sebuah tujuan baru ya. Tujuan baru dari hubungan yang kamu jalani bersama seseorang. Entah itu bersama pasanganmu yang sudah berkomitmen ya, atau mungkin seseorang yang selama ini terkoneksi dengan kamu tetapi dia tidak bisa memberikan kepastian, atau kamu nggak bisa memberikan kepastian kepada dia. Di April ini kepastian atau ketegasan itu tampaknya diberikan. Oke? So, kalau saya melihat kartu go for it, Libra. Kalau kamu yang memang mengambil keputusan itu, oke, lakukan saja. Jangan takut. Go for it ya. Atau kalau memang ada seseorang yang pada akhirnya memberikan keputusan kepada kamu, ya lanjut begitu ya. Jalani saja, jangan ragu. Oke? Ini sebuah situasi yang sangat bagus untuk Libra dalam kabar baiknya. Dalam hubungan bersama pasangan atau bersama seseorang akan ada kejelasan dan kepastian untuk hubungan kalian. So, kita lihat untuk kabar yang kurang baiknya atau bad news. Kabar yang kurang baik di sini adalah di mana mungkin Libra, kamu seperti memiliki pilihan ya. Kamu seperti berada di dalam situasi menjalin hubungan mungkin dengan dua orang. Dan di sini kamu seperti mungkin kamu sudah memiliki pasangan, tetapi kamu ingin merasakan kebahagiaan, atau kamu mungkin gak merasa bahagia dengan pasanganmu. Karena apa? Itu tadi. Karena mungkin antara kamu dengan pasanganmu hubungannya di sini kalau memang belum berkomitmen. Ini sebagian Libra merasa hubungan dengan orang yang terkoneksi dengan dia itu nggak jelas mau kemana. So, sepertinya sebagian Libra itu mencari pilihan lain atau memiliki pilihan lain, seseorang yang lain. Kalau ini dalam komitmen ya
seseorang di sini menghadirkan orang lain karena pasangannya sepertinya ya tidak menunjukkan sikap yang seharusnya sebagai pasangan dalam menyelesaikan masalah di antara kalian. Jadi sepertinya kamu itu menunggu untuk bisa menyelesaikan hubungan dengan pasanganmu, tetapi ya tampaknya di sini ada seseorang yang mungkin mungkin dia punya sikap sendiri, mungkin dia seperti dia mungkin punya keputusan atau ketegasan sendiri untuk dirinya. Dia nggak mau atau memang dia merasa nggak perlu untuk melakukan tindakan apa-apa dalam hubungan kalian. So pada akhirnya saya melihat mungkin Libra di sini pada akhirnya mengevaluasi keadaan. Itulah sebabnya saya melihat kamu memikirkan atau kamu memang sudah memiliki seseorang yang lain. Sebagian Libra ini sudah punya pilihan. Ya, itu semata-mata sekali lagi ya, kehadiran pilihan lain ini kalau saya lihat itu karena dirimu merasa hubunganmu dengan pasanganmu itu nggak jelas. Tidak ada, mungkin kalau ini belum berkomitmen ya, seperti nggak ada tujuannya. Kamu nggak diberi kepastian oleh seseorang. Dan ini ada pilihan lain yang mungkin bisa memberikan semacam kemungkinan untuk kamu bisa berkomitmen dengan dia. Jadi di sini energimu itu seperti seseorang yang entahlah ya, kamu mungkin merasa bersalah juga pada akhirnya. Kamu mungkin merasa bersalah karena ya menghadirkan seseorang yang lain dalam hubunganmu bersama pasanganmu. Tetapi ya kamu juga merasa bingung. Ini khusus yang belum berkomitmen ya, saya lihat dulu. Kamu juga bingung. Dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu tidak mendapat kejelasan. Atau dalam hubungan pernikahan misalnya di sini ya, kamu juga merasa bersalah karena sudah menghadirkan seseorang yang lain. Tetapi ya itu tadi, yang kamu inginkan itu hanyalah sebuah kestabilan hubungan, kebahagiaan, itu saja. Kamu menginginkan kemajuan dalam komitmenmu, tapi itu tidak kamu dapatkan. Kamu hanya ingin berbahagia. Tapi mungkin ya, entahlah ya, pasanganmu barangkali di sini sikapnya terlalu arogan. Dia seperti seseorang yang terlalu memiliki mungkin memiliki keputusan untuk apa yang dia mau saja dalam menjalani hubungan ini. Dia seperti seseorang yang saya lihat itu mengorbankan komitmenmu. Mengorbankan komitmenmu dalam arti di sini dia membiarkan saja komitmen. Kamu bimbang, kamu bingung tepatnya. Mau jadi apa koneksimu dengan seseorang atau komitmenmu di sini? Itu sebabnya kamu memilih cara lain ya, menghadirkan orang lain sebagai pilihan lainmu untuk bisa ya, mungkin kamu di sini hanya ingin bahagia intinya. Tapi apapun itu Libra, cara seperti itu tetap salah ya. Kalau kamu memang punya hubungan dengan seseorang, punya suami, punya istri, tapi kamu nggak bahagia, menghadirkan seseorang yang lain itu tetap tindakan yang salah. Jadi harus gimana Mbak Eva? Ya selesaikan dulu komitmenmu atau hubunganmu bersama pasanganmu. Sekali lagi, semuanya itu nanti akan kembali kepada karma saja. Kamu nggak bisa menyelesaikan hubunganmu, komitmenmu, kamu berhubungan dengan yang lain, ya nanti akan terulang. Karma-karmamu itu akan terulang dengan orang yang berbeda. Begitu saja cerita tentang karma itu. Makanya selalu saya katakan, jangan menghadirkan orang lain ketika kamu masih punya hubungan atau komitmen dengan seseorang. Terutama kalau kamu masih punya suami atau istri. Selesaikan dulu komitmenmu di sini. Ya. Jadi ini the word. Artinya memang kamu seperti ada tujuan baru dengan seseorang di sini, pilihan. Ini juga bisa menjadi pesan. The word itu akhir ya, selesai. Jadi selesaikan dulu lah apa yang menjadi masalahmu di sini dengan seseorang, mungkin dengan pasanganmu. Go for it. Kamu seperti ya ingin menjalankan aja.
ingin menjalankan aja apa yang menjadi rencanamu di sini. Mungkin bersama dengan yang lain. Kamu seperti ngelakuin aja apa yang menjadi kemauanmu. Menghadirkan pilihan lain, berbahagia dengan dia. Sementara kamu tahu, kamu di sini masih punya komitmen atau masih punya seseorang yang ya mungkin menjadi pasanganmu selama ini. Jadi kalau saya melihat, ya, itu adalah situasi di mana kalau pesan semesta go for it itu bukan berarti kamu lakuin aja deh semaumu Libra. Semesta nggak akan menuntun kita untuk sesuatu yang salah dengan cara-cara yang salah. Go for it itu ya kurang lebih seperti yang saya katakan tadi. Semesta meminta kita untuk menyelesaikan. Jalani dulu apa yang menjadi komitmenmu dan selesaikan. Ya. Jangan kamu menghadirkan seseorang yang lain ya dalam hubunganmu ketika kamu belum menyelesaikan apa yang menjadi urusan kamu dengan pasanganmu di sini. Kalau kamu memang nggak bahagia ya berpisah. Nanti ada yang komentar, Mbak Eva nih kok nyuruh berpisah. Saya kan katakan kalau tidak berbahagia. Kalau memang masih mau memperbaiki ya perbaiki, tapi jangan begitu caranya. Memperbaiki tetapi menghadirkan orang lain. Itu sama aja, manipulatif, curang. Ya. Oke, Libra, ini memang kabar buruk kalau sampai mungkin kamu menghadirkan seseorang yang lain di dalam hubunganmu hanya karena alasan pasanganmu mungkin tidak memberikan kebahagiaan buat kamu. Jadi go for it itu artinya selesaikan. Jalani apa yang menjadi kehidupanmu saat ini, hubunganmu saat ini, lalu selesaikan. Oke? Seperti itu ya yang saya lihat bacaan Libra untuk good news and bad news di bulan April.